تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang Allah curahkan, baik itu nikmat sehat badan, nikmat rezeki yang senantiasa Allah curahkan, terutama nikmat iman dan nikmat butiran Islam yang merupakan kenikmatan bintang yang teramat mahal. Salawat ma'assalam tak lupa kita curahkan kepada Habibuna Nabiuna Muhammad ibn Abdullah yang senantiasa kita nantikan syafa'atul uzma biiznillah waliyatullah. Hadirin, sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Untuk itu marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan ini dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada ahlul jannah, kepada penghuni surga. Penghuni surga itu seraya mengatakan, ya Allah abadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah. Surga inilah hasil daripada hidayah Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tentu tidaklah akan mendapatkan petunjuk dan hidayah melainkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita sholat Jumat ini bukan karena kekayaan kita. Karena makin banyak orang kaya, dia lupa dengan ibadah. Hadirnya kita sholat Jumat ini bukan karena jabatan kita. Karena makin banyak orang diberikan amanah jabatan, dia lupa dengan ibadah. Hadirnya kita sholat Jumat ini bukan karena ilmu kita. Karena makin banyak para sarjana, dia sibuk ngurusin dunia, lupa dengan ibadah. Tapi alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita hidayah. Ikhwanal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika baginda Nabi mendatangi para sahabat. Di antara mereka ada yang berdoa, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya masuk ke dalam Islam. Wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun katakan, syakarta azimah, engkau telah mensyukuri nikmat yang paling agung.
Sebab masuk ke dalam Islam dan menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sering berdoa kepada Allah supaya ditetapkannya keimanan kita. Padahal betapa susahnya para rasul-rasul terdahulu menanamkan keimanan. Kalau kita lihat di dalam kisah Rasul Anbiya, bagaimana perjuangan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Bukan hitungan tahun, bukan hitungan puluhan tahun, ratusan tahun. Dalam Quran disebutkan alfasanatin illa khamsin, 950 tahun menanamkan keimanan. Putranya yang bernama Kan'an tidak beriman. Betapa susahnya menanamkan keimanan. Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam menanamkan keimanan. Istrinya durhaka yang bernama Waqilah, dia tidak beriman. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menanamkan keimanan. Ayahandanya Azhar tidak beriman. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam menanamkan keimanan. Mulai dari perkataan yang lemah lembut sampai perkataan yang kasar, diiming-imingi dengan berperang. Fir'aun tidak mau beriman. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW menanamkan keimanan. Dari rumah ke rumah, pintu ke pintu diketuknya untuk menanamkan keimanan. Pamannya yang bernama Abu Lahab tidak beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada kabar gembira kata Nabi, orang yang paling cerdas di antara orang-orang beriman adalah aktsaruhum dzikrun lil maut. Orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Sebab mati merupakan suatu hal yang pasti. Adanya surga dan neraka suatu hal yang fakta. Adanya balasan kebaikan dan keburukan bukan dongeng semata. Sekarang mungkin orang katakan dunia adalah kenyataan, akhirat adalah cerita. Sekarang karena posisi kita masih hidup. Tapi nanti setelah meninggal dunia, pasti kita akan katakan dunia hanyalah cerita, akhiratlah yang menjadi nyata. Sekarang boleh orang bertanya untuk apa itu sholat. Kalaupun kita jawab dengan dalil akli ataupun nakli sekalipun, sholat sebagai benteng daripada kemaksiatan. Al-Ankabut 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kadang-kadang masih banyak yang melalaikan. Sekarang boleh orang bertanya untuk apa berzikir. Kalaupun kita jawab sebagai ketenangan hati kita, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Di ayat yang lain Al-Ahzab 41 sampai 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah memuji Allah pada tiap pagi dan petang. Tapi kadang-kadang masih banyak yang mengabaikan. Sekarang boleh orang bertanya untuk apa membaca Al-Quran. Kalaupun kita jawab Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, bahkan sebagai syafi'an, pemberi syafaat nanti di yaumil qiyamah, maka dari itu warattilil Qur'ana tartilan, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Akan tetapi kadang-kadang masih enggan untuk belajar Al-Quran. Sama seperti halnya si cabang bayi ketika masih dalam rahim di pundaknya, ketika si cabang bayi tadi bertanya untuk apa kaki,
Kalaupun kita jawab kaki untuk berjalan, buat apa berjalan di dalam rahim? Seakan-akan tidak perlu. Ketika secabang bayi bertanya untuk apa itu mata, ketika kita jawab mata untuk melihat, buat apa melihat di dalam rahim gelap gulita? Lagi-lagi seakan-akan tidak perlu. Tapi nanti secabang bayi tadi keluar, berpindah alam dari alam rahim menuju alam dunia, barulah dia tersadar dan mengetahui betapa pentingnya itu kaki untuk berjalan, betapa pentingnya itu mata untuk melihat, dan betapa pentingnya organ tubuh yang lain. Sama seperti halnya tadi yang tidak percaya. Buat apa itu sholat? Buat apa itu ibadah? Buat apa itu berzikir? Buat apa itu baca Quran? Nanti setelah dia berpindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat yang diawali dengan alam barzakh, barulah ia menyadari bahwa pentingnya itu sholat, pentingnya itu berpuasa, pentingnya itu berzikir, pentingnya itu membaca Al-Quran, pentingnya itu bersosialisasi dengan masyarakat. Ikhwanul mukminin jamaah Jumat rahimahumullah. Ada kaum ulama yang mengatakan ada kerugian di atas kerugian, kesedihan di atas kesedihan. Yang pertama adalah laki-laki muslim yang selama hidupnya tidak pernah masuk ke dalam masjid untuk sholat berjamaah, namun tatkala sudah meninggal dunia dia masuk ke masjid untuk disolatkan. Ini rugi di atas kerugian. Seorang laki-laki muslim yang selama hidupnya tidak pernah masuk ke dalam masjid untuk sholat berjamaah, tatkala sudah meninggal dunia ia masuk ke dalam masjid untuk disolatkan. Ini rugi di atas kerugian. Kemudian yang kedua, perempuan yang tidak menutupi aurat semasa hidupnya dan setelah meninggal dunia ia menutupi aurat dengan sempurna dengan kain kafannya. Ini rugi di atas kerugian, sedih di atas kesedihan. Harapan kita mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga pada akhirnya nanti kita pun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.